Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ibu selamat masuk ibu sama ibu. Ibu ada apa dengan anaknya ini? Jadi gini ya, saya mau konsultasi KB. Oh gitu ya bu ya, mau konsultasi KB ibu ya. Jadi sebelum saya jelaskan lagi tentang KB atau ikutan konsultasi tentang KB, saya ingin meneruskan data ibu terlebih dahulu. Apakah boleh? Iya boleh Bu. Jadi nama ibunya siapa? Aisyah Ibu. Bagus sih ibu ya namanya. Nama suaminya siapa ibu? Nama suaminya Rizky. Najat. Rizky. Umur ibunya berapa? Umur saya 30 tahun. Lalu bapaknya? Umur bapaknya 32 tahun. 32 tahun. Ibu tinggal dengan suami? Iya Ibu juga. Alamatnya di mana ibu? Alamatnya ke ibu ya? Dari perumahan Mahkota Regensi, Blok S1 nomor 16, Sinabaya, Jawa Timur. Ibu kerja? Tidak, Bu. Tidak. Kalau suami sendiri kerja ibu? Iya bekerja. Bekerjanya apa ibu? Karyawan swasta sih. Ibu sudah punya anak? Alhamdulillah udah punya satu. Oh, masih pertama ibu ya? Oke. Baik ibu, tadi ibu datang kembali untuk menanyakan perihal KB ibu ya. Bisa menjelaskan ibu kenapa datang kembali ini konsultasi KB? Ya, Ibu, jadi kan ceritanya saya kan beberapa bulan yang lalu kan sudah melahirkan. Kemarin saya itu ke rumah sakit Bu Bidan. Saya pasang KB IUD. Tapi setelah saya pulang, saya merasa perut saya sakit ya Bu. Saya kram yang di perut. Terus saya pusing. Saya itu juga kok menstruasi saya nggak lancar ya Bu. Sama setiap berhubungan ya Bu, saya berhubungan dengan suami saya ya Bu, dia merasa tidak nyaman Bu, dia selalu mengeluh kayak nggak nyaman lah gitu bidan. Oh, jadi dia memang kalau KB IUD itu kan dipasangkan di vagina ya bu ya, seperti benang itu. Wajar aja suaminya nggak nyaman saat berhubungan. Ibu memakai KB IUD itu, ibu pernah memakai alat kontrasepsi sebelumnya? Tidak ada. Tidak Bu. Oh, jadi IUD itu yang pertama ya ibu ya. Ibu dipasangkan setelah melahirkan. Iya, Sekarang usia bayinya udah berapa bulan ibu? udah sekitar 6 bulan lebih ya Bu. Oh, sekitar 6 bulan lebih ya ibu ya. Ibu menyusui tidak ibu? Oh tidak. Sebenarnya ibu di sini sekarang menjelaskan terkait alat kontrasepsi pasca persalinan untuk ibu yang tidak menyusui ibu ya. Ibu bisa lihat di sini ibu. Nah, ibu bisa lihat di sini ada beberapa macam alat kontrasepsi ibu ya. Yang pertama ada susu KB atau yang kita kenal dengan implan, kemudian ada pil KB, kemudian ada KB suntik, dan yang tadi ini KB IUD yang sekarang sedang kita pakai, dan juga ada tubertomi atau FW. Nah, dari kelima alat kontrasepsi tersebut, ibu sudah pernah memakai IUD dan tadi ibu dengan keluhan tidak nyaman ya ibu ya. Berarti ibu berhak memilih ibu antara KB susu, KB pil, KB suntik atau KB FW. Meski ibu boleh dijelaskan nggak ya? Boleh. Untuk KB susu ya ibu ya. Nah, untuk KB suntik terlebih dahulu ibu. Di sini KB suntik ada dua ibu, ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Boleh dijelaskan ibu biar lebih jelas. Oh, Ibu bidan ini suntiknya di mana ya Bu? Suntiknya itu di bagian itu ibu ya, patok ya ibu ya. Nah, menggunakan teknik IM ya ibu ya, intramuskular ibu ya. Nah, cara kerja KB suntik ini tuh mencegah lepasnya sel telur dari indung telur ya ibu ya. Dan biasanya saat menggunakan KB suntik ini bisa mengentalkan lendir ibu di ibu rahimnya, kemudian bisa juga mencegah saat lendir itu agar tidak hamil ibu. Itu seperti bidan, tapi ada kayak
kekurangannya apa ya Bu? Kalau efek sampingnya Bu ya, kerugiannya itu biasanya di bulan-bulan pertama setelah melakukan KB suntik ini kadang ada rasa nyeri Ibu, seperti nyeri pada pantat, terus juga ada bercak-bercak puting atau bercak darah pada saat head menstruasi, terus juga bisa sakit kepala Ibu, dan juga biasanya kadang KB suntik ini suka sekali nyeri payudara Ibu. Seperti itu. Tapi saya nanya nggak minat KB suntik dia berbidan ada yang lain kan? Ada biasanya Ibu sebentar. Nah, lalu yang ini isinya ada KB susuk Ibu atau yang kita sebut KB implan Ibu ya. Nah, KB implan itu seperti ini Ibu bentukannya Ibu ya. Nah, ini pasang besi ya Bu bidan? Bukan besi Ibu ya. Jadi KB susuk implan ini terbuat dari batang kristalin Ibu ya. Jadi ini alatnya Ibu. Nanti KB-nya, asap KB-nya itu dimasukkan ke dalam sini Ibu. Lalu didorong dengan alat ini, tetapi ditusukkan di lengan bagian kiri atas dalam Ibu. Seperti ini. Jadi ditusuk begitu ya, ibaratnya tuh dibedah gitu. Saya nggak mau bidan, saya takut yang lain aja ya. Nah, ini tuh KBID Ibu ya, yang sedang Ibu pakai. Bentukannya seperti ini Ibu, seperti benang huruf T Ibu ya. Pantas suami tidak nyaman Ibu. Nah, selanjutnya ada tuberkulotomi Ibu ya, atau EBW. Nah, seperti ini Ibu. Dilihat di sini dikancing Ibu ya. Di bagian tubuhnya dikancing Ibu. Jadi saya nggak mau bidan. Nggak mau ya? Saya takut. Nah, selanjutnya ada KB pil Bu. Nah, KB pil ini mungkin udah asing Ibu ya, jadi Ibu di sini tuh bentukannya seperti ini Ibu. Ya, jadi satu tablet ini banyak isinya, kecil-kecil pilnya. Bisa dilihat, diperhatikan Ibu. Jadi KB pil ini tuh diminum setiap hari Ibu selama 21 atau 28 hari. Nah, pil KB ini ada dua macam Ibu. Ada pil KB yang mengandung hormon golongan progesteron dan juga ada pil KB yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Lalu cara kerja pil KB ini mencegah lepasnya telur dari indung telurnya Ibu. Kemudian menetapkan lendir di mulut rahim dan juga sehingga sperma tidak bisa masuk Ibu. Jadi kalau misalkan mau Ibu berhubungan nih, Ibu kayak nggak perlu pakai kondom atau apapun, boleh Ibu konsumsi KB pil ini aman Ibu. Jadi ini tuh kayak minum obat ya Bu bidan? Iya betul, kayak minum obat. Nah, biasanya keuntungan menggunakan KB pil ini itu penggunaannya mudah dan murah ya Ibu, karena KB pilnya itu begini murah Ibu, isinya banyak. Kemudian dapat mencegah kehamilan di luar rahim dan juga kanker rahim dan kanker payudara. Nah, kesuburan dapat segera kembali Ibu. Jadi, kalau misalkan Ibu setelah minum KB pil dan berencana ingin punya anak kembali dengan suami, Ibu boleh berhenti aja minum KB pil ini, gitu Ibu. Oke, saya minat deh, saya mau KB pil aja Bu bidan. KB pil aja ya Bu ya. Mungkin ada satu lagi Ibu. Edukasi saja Ibu ya, mungkin Ibu berminat atau nanti ada tidak nyaman juga di KB pil, Ibu bisa menggunakan kondom saja. Maksudnya suaminya Ibu ya yang menggunakan kondomnya. Sebelumnya saya bertanya, suaminya ikut tidak Ibu? Enggak Bu bidan, suami saya lagi kerja. Jadi Ibu sendiri kesini ya Ibu ya? Baik. Jadi mungkin Mama bisa dijelaskan pada suaminya ya sama ibunya sendiri ya, biar enak. Jadi kalau misalkan Ibu tidak merasa cocok dengan alat aseptor yang sudah saya jelaskan tadi dan juga kayak masih ragu ya Ibu ya, Ibu boleh memakai kondom, pakaikan kepada suaminya atau mungkin pakai sendiri ya Ibu ya. Nah, cara menggunakannya seperti ini Ibu. Ini di sini ada macam-macam jenis kondom ya Bu ya. Ibu bisa beli di Alfamart, Indomaret atau dimanapun. Di apotek juga ada Ibu. Nah, cara pakainya seperti ini Ibu. Kemasan kondomnya dibuka Ibu, hati-hati jangan sampai sobek. Karena kalau misalkan kondomnya sobek itu akan jadi hamil Ibu ya, karena terjadi kebocoran gitu. Kemudian kalau kondom dijumpai ini yang tegang Ibu ya sebelum bersentuhan dengan ujung vagina Ibu ya. Lalu tarik Ibu bagian pangkal kondomnya sampai menyentuh pangkal penis Ibu, sampai dengan asap lainnya itu ya Bu ya. Hubungannya tuh digulung sampai pangkal penisnya Ibu ya. Kemudian setelah sudah terpasang Ibu, setelah selesai berhubungan, saat suami sudah merasa mau ejakulasi, saat mengeluarkan diletakkan pada ujung pangkal penis itu sampai ujung penis,
selanjutnya saat suami sudah merasakan ejakulasi, dimohon suaminya dikasih pengertian ibu ya untuk bagian pangkal kondomnya itu dipegang ibu ya, jangan sampai terlepas atau tertinggal dalam kandungan ibu. Karena kalau sampai tertinggal atau terlepas atau bahkan tercecer ibu atau bocor, itu bisa menyebabkan kehamilan ibu begitu ya. Setelah itu diikat ibu ya, jangan dibiarkan berserakan, apalagi ibu sudah punya anak. Jadi tolong dibuang di tempat sampah, diikat ibu agar tidak berceceran. Oh begitu ya Bu ya. Memang ada kelebihan dan kekurangannya Ibu ya saat memakai kondom, tapi tidak apa-apa, senyaman suami dan ibu saja satu hubungan. Jadi bagaimana Ibu di antara semuanya, apakah Ibu masih ragu atau bagaimana tentang pemasangan aset PKB selanjutnya? Saya mau nyoba yang PKB dulu aja dulu. Baik, berarti pilihan terakhir Ibu jatuh pada PKB Ibu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pelepasan KB IUD-nya terlebih dahulu Ibu. Setelah itu saya akan memberikan pil KB-nya. Baik Ibu, mari ikut saya. Mari Ibu, selamat dulu. Baik Ibu, bagaimana rasanya setelah dibuka KB IUD-nya? Sedikit nyeri, terus juga agak nyerinya gitu. Ya, jadi ya, memang ada kalanya seorang nyaman dengan KBID dan juga ada yang tidak nyaman Ibu. Itu tidak apa-apa, tidak ada masalah ya Ibu ya. Jadi pil KB itu yang sudah saya jelaskan tadi, Ibu minumnya rutin Ibu ya, agar tidak terjadi kehamilan gitu. Ada yang ditanyakan Ibu? Ya jadinya saya mau nanya, kan saya kan niatnya lagi mau minum PKB nih, itu kira-kira ada efek sampingnya ya? Kalau efek sampingnya itu ya, kita nggak boleh telat sedikit pun Ibu ya, jadi pemakaiannya harus rutin setiap hari, begitu setiap pagi. Kemudian dapat meningkatkan infeksi jamur terjadi di kemaluan Ibu, karena kan KB pil itu kan rentan Ibu ya. Nah, terus juga bisa yang saya jelaskan tadi Ibu seperti KB ini ada pendarahan atau spotting bercak darah gitu Bu pada masa haid, dan juga terutama pada menggunakan pil yang mengandung hormon progesteron Ibu. Jadi efek sampingnya itu lumayan bahaya Ibu ya, tapi nggak apa-apa kalau misalkan Ibu rutin minumnya gitu. Seperti itu. Nanti kalau biar telat ya Bu, nanti saya yang akan selesai sebenarnya. Iya, Ibu. Ada yang lain lagi Ibu? Sebenarnya kemudian Ada Ibu ya? Wah, sebentar Ibu ya, saya ambilkan kabel ini Ibu ya. Ini dia kabelnya Ibu, nanti diminum rutin setiap hari Ibu ya, selama 21 hari atau 28 hari. Ini ya. Terima kasih banyak ya Ibu Ida. Ya sama-sama Ibu. Nanti kalau Ibu merasa kurang cocok dengan pil KB itu Ibu boleh datang kembali. Dan ini pil melalui sektor KB yang belum dicoba sampai menemukan titik terang Ibunya. Ya tapi semoga aja nanti ya berbeda lagi ya saya bagi-bagi lain. Terima kasih banyak ya Ibu Ida. Selamat Ibu.